Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi di channel King Kosi, Raja Kos. Hari ini kita mau bahas santai-santai aja ya di video kali ini. Nah, ada suatu kata bijak ya, kalimat bijak yang berkata bahwa lu itu tinggal lihat aja di sekelilingmu itu 5 orang terdekat itu seperti apa, itulah nanti yang akan menentukan masa depanmu gitu. Nah, teman-teman, saya bikin video ini sebenarnya tergelitik sama kemarin ya, waktu yang beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu lah ya, itu ada yang viral bahwa kita kalau sekarang nggak punya duit, kita ngopi aja di hotel bintang gitu, bayar kopi 80.000 tapi kita bisa melihat orang-orang kaya di sana berinteraksi segala macam, bagaimana mereka berbisnis segala macam. Nah, sebenarnya cara itu sebenarnya udah saya lakukan sejak zaman dahulu kala ya. Dan memang itu juga diajarin sama mentor saya yang namanya Pak Tung Desemwaringin, yang dia selalu mengajarkan bahwa lu harus mengisi sekeliling orang itu dengan orang-orang yang lebih sukses dari kita, mengisi sekeliling dengan orang-orang yang kita pingin seperti orang itu ya. Jadi 5 orang terdekat yang di sekelilingmu itu harus kita pingin jadi orang seperti itu. Jangan kalau di sekeliling kita orang miskin semua, orang pesimis semua, orang yang nggak punya percaya diri semua, ya akhirnya kita masa depannya tetap akan menjadi orang-orang seperti itu gitu. Tapi kalau kita dikelilingi oleh orang-orang sukses, orang-orang yang kaya, orang-orang yang berhasil di segala bidang aspek kehidupan gitu, nah nanti kita mungkin akan ketularan seperti itu. Bahkan dulu zaman saya sekolah itu juga saya sering pinginnya duduk di sebelah orang yang pinter, tapi bukan buat nyontek ya. Ntar kalau duduk sebelah orang pinter nyontek itu nilainya bagus ya, itu nggak bener. Tapi kalau kita bisa duduk di sebelah orang yang pinter, itu secara tidak langsung alam bawah sadar saya, kalau misalnya sebelah saya orang pinter, saya akan mencoba untuk mengikuti ya. Jadi jiwa kompetisi saya tuh biasanya menyala gitu loh. Kalau di sebelah saya orang pintar, jadi saya semakin semangat untuk belajar. Oh, dia aja bisa, harusnya gue juga bisa gitu. Dan kalau misalnya saya nggak bisa, saya bisa tanya sama dia gitu. Nah, begitu juga kalau kita misalnya sudah sekolah selesai, udah kuliah selesai, terus kita mau dikelilingi orang-orang sukses. Kalau misalnya Pak Tung itu selalu kan bilangnya, ikutlah tur-tur yang mewah gitu. Kenapa ikut tur yang mewah? Karena yang ikut tur mewah itu kan biasa orang-orang kaya yang udah nggak masalah dengan duit, jadi dia bisa membayar tur mewah untuk senang-senang gitu. Atau ikutlah klub-klub mewah. Jadi misalnya sebenarnya nggak usah klub mewah sih, kalau klub mewah juga saya juga mungkin juga susah ya. Misalnya kita mau ikut klub Ferrari gitu, kita harus punya Ferrari dulu ya, nggak bakal bisa gitu. Ikutlah klub-klub olahraga lah misalnya, jadi klub sepeda atau misalnya golf. Golf itu sebenarnya nggak mahal ya teman-teman ya, terjangkau juga sih. Ada juga yang lapangan-lapangan golf itu yang cukup terjangkau juga. Terus juga klub-klub fitness yang cukup terkenal gitu ya. Itu kan biasanya kalau kita gabung itu interaksinya itu akan lebih intens, memungkinkan kita untuk berinteraksi lebih intens. Nah, kalau kita beli kopi ya, kita beli kopi harga 80.000, kita masuk ke dalam hotel beli kopi 80.000 di situ, terus kita cuma ngeliatin orang, dapat apa? Kalau menurut saya sih itu nggak akan dapat apa-apa. Bahkan untuk sebagian orang yang nggak biasa masuk kafe di hotel berbintang, itu juga malah kesannya juga malah dia akan awkward sendiri di situ ya, apalagi dia sendirian, nggak ada temennya, dia cuma ngeliatin orang. Itu menurut saya itu nggak ada fungsinya menurut saya. Jadi mungkin sebenarnya konsepnya berpikirnya itu sudah betul, cuma contohnya dia pakai beli kopi 80.000 di hotel bintang, menurut saya itu nggak benar. Karena kita tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di hotel tersebut. Tapi kalau kita misalnya ikut membership di mana? Kita ambil contoh di Celebrity Fitness ya. Itu kan membershipnya 400.000 kalau nggak salah ya, paling murah itu 400.000 per bulannya. Kita ikut itu, tiap hari kita datang, tiap hari kita nongkrong di sana, kita bisa kenalan sama orang, kita bisa interaksi, kita bisa ngobrol sama, dan itu menurut saya akan lebih worth it daripada kita beli 80.000 kopi di hotel yang mungkin 3 jam, 4 jam udah habis, bosan, kita diusir malah, terus kita harus pulang gitu. 4 jam dapat apa? Nggak mungkin. Kita ada orang lagi ngobrol bisnis, terus kita kenalan di dalam situ, minta ngobrol-ngobrol, nggak bakalan, sangat kecil kemungkinannya akan bisa terjadi. Beda kalau kita lagi fitness. Kalau lagi fitness kita lagi angkat beban gitu, atau lagi apa gitu, atau lagi ini ya treadmill, itu sebelahnya ada orang, kita bisa kenalan, bisa ngobrol,
interaksi dua arah, dan itu menurut saya akan lebih efektif. Nah, kalau misalnya teman-teman udah mulai banyak penghasilan, udah mulai ada penghasilan, ya ikutlah klub-klub yang mewah ya. Termasuk saya ikut di ARKI ini ya, Asosiasi Rumah Kos Indonesia, itu termasuk saya pingin sekeliling saya itu pebisnis kos, terutama pebisnis kos yang udah sukses, bahkan lebih sukses dari saya. Itu saya pingin mengisi ilmu, mengisi networking saya dengan orang-orang seperti itu. Nah, terus juga ikut pelatihan yang ada komunitasnya. Biasa di pelatihan atau workshop, terutama yang levelnya nasional atau internasional, itu kan kita bisa bernetwork dengan orang-orang yang hebat ya, orang-orang yang udah sukses itu. Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman ngelihat sesuatu video entah di YouTube, influencer siapa ngomong apa itu, ya teman-teman, oke, nggak apa-apa, kita nggak usah menghujat ya, kita tetap ambillah insight-nya, bahwa sebenarnya konsepnya itu betul, cuma contoh yang diberikan menurut saya kurang tepat ya. Ambillah insight-nya, terus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, sesuaikan dengan kapasitas kita. Jadi nggak usah memaksakan diri. Misalnya teman-teman nggak punya duit, gara-gara dengar video influencer beli kopi 80.000 di hotel, akhirnya ngutang buat makan lain nggak bisa, terus malah beli kopi, malah nongkrong di hotel ngeliatin orang, itu ya menurut saya nggak bijak juga. Jadi tetap kebijaksanaan penonton itu ya, kita itu dalam memilah-milah atau menerima informasi, mengelola informasi, menganalisanya, melakukannya, itu sepenuhnya dikembalikan ke kebijakan kita. Cuma pesan saya nggak usah menghujat, karena secara konsep itu betul. Gimana caranya kita bisa datang ke suatu tempat, berinteraksi dengan orang-orang yang lebih sukses, lebih kaya dari kita. Itu sebenarnya konsepnya betul. Tinggal disesuaikan caranya. Teman-teman lebih cocok caranya yang pakai yang mana, yang mungkin nggak perlu ngeluarin duit, bisa berinteraksi dengan orang-orang itu juga sebenarnya ada caranya ya. Contoh misalnya mau masuk ke hotel, kita nggak usah hotel bintang, kita nggak usah beli kopi. Misalnya kita pacarin aja misalnya resepsionisnya gitu ya. Atau misalnya kita pacarin aja misalnya waitress hotelnya gitu. Nah, itu kan di situ kan nanti kan kita bisa masuk ke situ dengan izin pacar kita itu untuk ngeliat-liat, untuk bersosialisasi di situ. Kan bisa itu, malah nggak usah kita beli kopi 80.000 gitu. Oke ya teman-teman, itu dulu ya sekedar pemikiran saya. Kita santai-santai aja ngomongnya, dan teman-teman terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!